Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatiris samawati wal ardi. Alimul ghaibi wasyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Ushulus Sittah, di mana pada pertemuan yang ketiga ataupun terakhir kita sudah selesai membahas prinsip dasar yang pertama dari 6 prinsip dasar di dalam beragama. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita akan menginjak pada prinsip dasar yang kedua, yaitu al-aslu tsani, di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan amarallahu subhanahu wa ta'ala bil istima'i fid din wa naha anit tafarruqi fihi, wa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala hadza bayanan syafiyan taqallu al awam wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablina fahalaku, wa dzakara annahu amara al muslimina bil istima'i fid din wa nahahum anit tafarruqi fihi, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi as-sunnatu minal ajabil ujabi bidzalik. Thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi wal ilm wal fiqhu fid din wa sara al-istima'u fid din la yakunuhu illa zindikun au majnun. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan pada prinsip dasar yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersatu di dalam urusan agama, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari berpecah di dalamnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang mencukupi, penjelasan yang gamblang, yang mana orang-orang yang awam, ya, kebanyakan dari manusia bisa memahaminya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita ini, untuk kita ini menjadi seperti orang-orang yang mereka memecah belah dan mereka berselisih di dalam urusan agama dari orang-orang sebelum kita, sehingga mereka pun binasa karenanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam urusan agama dan melarang mereka dari berpecah di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menambahkan penjelasan tersebut, ya, dengan penjelasan yang telah warid di dalamnya itu sunnah. Itu penjelasan berupa penjelasan yang sangat menakjubkan, ajab, al-ujab, yang menakjubkan lagi membuat takjub di dalam urusan tersebut. Namun jadilah perkara ini justru terjadi sebaliknya, ya, jadilah perkara ini sampai menjadi bahwa perkara perselisihan di dalam urusan, ya, di dalam prinsip agama dan percakapannya, itulah yang dianggap ilmu dan dianggap fikih di dalam urusan agama. Dan jadilah persatuan di dalam urusan agama ini tidaklah akan mengatakannya, tidaklah akan menyebutkannya,
kecuali orang yang dianggap zindik, lagi orang yang dianggap gila. Artinya hal tersebut menjadi terbalik. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, ya, la taqumu sa'atu hatta yasira al ilmu jahlan, ya, wal jahlu ilman. Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda bahwa kiamat itu, ya, tidak akan tegak sampai kemudian ilmu itu dianggap kebodohan dan kebodohan itu dianggap sebagai ilmu. Ini terjadi. Memang lafaz yang ada dalam hadis itu adalah ilmu dianggap kebodohan, kebodohan dianggap ilmu. Nah, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Persatuan di dalam urusan agama itu dianggap sebagai perpecahan, tapi perpecahan dan perselisihan itu dianggap sebagai ilmu. Ini masuk dalam cakupan hadis tersebut. Kenapa demikian? Ya karena memang memahaminya terbalik. Prinsip yang perlu untuk diterangkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam urusan agama, dan Allah melarang dari berselisih di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang mencukupi, bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Ya. Ayat ini, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, didahului dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini didahului dengan ayat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian itu benar-benar mati melainkan dalam keadaan kalian itu muslim, dalam keadaan Islam. Baru ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Nah, ini ada isyarat yang sangat kuat, ya, bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan persatuan. Perselisihan itu fitnah. Perselisihan, perpecahan itu fitnah. Ya. Makanya para ulama tatkala menjelaskan tatkala terjadi fitnah perselisihan ini, maka beliau mengatakan atfiha bitaqwallahi azza wa jalla, padamkanlah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita tahu kapan orang itu bertakwa di atas kitab Allah, bertakwa kepada Allah, sama-sama memahami di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, pasti akan bersatu. Pasti akan bersatu. Karena Al-Quran dan kitab Al-Quran dan sunnah memerintahkan hal yang demikian. Yang menjadi persoalan terkadang pemahaman terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu berbeda-beda. Maka di sini perlu untuk dijadikan landasan bagaimana cara memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan, ya,
apabila kalian tuh berselisih di dalam sebuah urusan, tanaza'tum fi syai'in, ya, maka kembalikanlah oleh kamu sekalian kepada Allah, kepada kitabullah, ya, dan Rasulnya, yaitu pada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini disepakati gitu. Ya. Cuma yang perlu untuk dipahami, memahami kitab Allah dan sunnah Rasul itu menurut pemahaman siapa? Karena orang-orang yang ngebom, orang-orang yang menyimpang juga mereka pakai kitabullah dan sunnah Rasul. Maka dalam perkara ini ya kembalinya kepada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati mangsurina alal haq au dhahirina al haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi ta'ala. Ya, kembalinya kepada itu. Ini hadis yang pertama. Terus akan ada ya, sekelompok dari umatku yang mereka itu ditolong oleh Allah di atas kebenaran. Mereka menang, menampakkan di atas kebenaran. Tidak akan memberikan madharat kepada mereka itu orang yang menghina mereka, tidak pula akan madharat itu membahayakan mereka itu orang yang menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Ya, sampai urusannya Allah itu tegak, maksudnya perkara kiamat. Kenapa kita mengembalikan pada hadis ini? Ya karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jamaah itu mereka, di mana Rasul SAW mengatakan satak dari ummati ala salasin wa sabiina firqatan kulluha finnar ila wahidah wa hiya al-jamaah. Bahwa umatku itu akan pecah menjadi 73. Dan itu bukanlah pujian ya, tapi celaan ya. Tetapi dalam bentuk dikhabarkan, ini pasti terjadi ya, dalam khabar. 73 kelompok. Semuanya akan masuk neraka sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Ya. Maksudnya masuk neraka itu mereka diancam dengan neraka dan akan masuk sesuai dengan penyimpangannya masing-masing. Dikecualikan oleh Nabi illa wahidah, kecuali satu kelompok saja. Satu kelompok itu siapa? Dikatakan oleh Nabi adalah al-jamaah. Dan tatkala jamaah ini ditanyakan oleh para sahabat, qalu wa manil jamaatu ya Rasulullah, siapakah jamaah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang, tidak menyebutkan sosok-sosok pribadi tertentu, tapi Rasulullah SAW menyebutkan sifat. Beliau mengatakan ma ana alihil yaum wa ashabi. Jamaah itu adalah perkara yang mana ya, saya dan para sahabatku saat ini berada di atasnya. Artinya siapa saja orangnya yang dia memahami agama ini dengan mengikuti pemahaman yang dipahami oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat, itulah jamaah. Ya, itulah jamaah. Dan jamaah itu sering dimaknakan kepada makna ini. Makna yang pertama adalah makna ini. Kemudian makna yang kedua itu jamaah itu adalah bersama dengan pemimpin yang sah dari kalangan kaum muslimin, walaupun dia dolim sekalipun, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ya, menyebutkan untuk kita taat kepada pemimpin tersebut, sekalipun yang perintah kalian itu memberi bagasi.
sekalian dan taatilah oleh kamu sekalian pemimpin kalian, sekalipun yang memerintah kalian itu budak Habasyi. Bahkan diterangkan di dalam riwayat yang lain itu ada tambahan ka'anna roksahu zabibah, ya. Jadi taatlah kalian, ya, benar dan taatlah oleh kamu sekalian sekalipun yang memerintah kalian itu budak Habasyi yang kepalanya itu seperti buah anggur atau buah kismis, ya. Artinya surahnya itu bukan surah yang menarik gitu. Tapi sekalipun demikian diperintah oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendengar, demikian pula taat. Nah, ini makna jamaah yang kedua. Dan perkara mendasar ini pada prinsip yang kedua inilah yang dibahas yang pertama. Nanti pada prinsip yang ketiga dibahas itu untuk makna jamaah yang kedua. Dan ini penting ya, masalah manhaj ini. Ini perkara berkaitan dengan manhaj. Tapi setelah pembahasan ikhlas pada perkara prinsip dasar yang pertama, kemudian dibahas manhaj. Ya, karena manhaj itu dia adalah realisasi dari persaksian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada pernah tulisan seorang dokter, ya, disebar di grup-grup, ya. Bahkan termasuk saya dikirimi di grup, dikirimi, yang dia tidak paham tentang makna persatuan. Dia menjelaskan persatuan itu bukan dibahas dari sisi ilmunya, tapi dari sisi kenyataan pelakunya, ya. Nah, ini cara berpikir yang tidak tepat, adalah yang salah. Kenapa? Karena manusia itu bukan tempatnya untuk berhukum, ya. Tempat berhukum adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dia mengatakan demikian tatkala menjelaskan hadis tentang masalah perpecahan, perselisihan, ya. Itu kemudian mengatakan demikian, kelompok ini akidahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Kelompok sana akhlaknya bagus tapi akidahnya kurang. Kelompok sana akidahnya kurang tapi fikihnya bagus, akhlaknya kurang. Masing-masing kelompok ada kelebihan, ada kekurangan. Maka ini mesti disatukan. Itulah jamaah. Sehingga kita mesti menghormati perbedaan yang ada. Itulah ajaran Islam. Itulah yang harusnya ditempuh agar supaya terjadi persatuan. Nah, ini sudah salah memahami makna jamaah. Makna ijtima' sudah salah. Ya, karena makna persatuan itu begini. Jadi ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, Islam, kemudian di dalamnya itu, ya, ada hal-hal yang dimaklumi, ada difahami al-haq itu seperti apa, al-batil itu seperti apa. Maka kita bersatu di atas kitab Allah dan sunnah Rasul tersebut sesuai dengan pemahaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Yaitu seperti itu. Termasuk diri kita sendiri juga dihukumi gitu loh. Ya. Maka mana saja yang tidak sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasul berarti itu patut untuk diperingatkan, diingatkan, diajak untuk kembali pada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Itulah makna yang benar dari makna jamaah. Sehingga dengan hal seperti itu, pemahaman seperti itu tidak menafikan adanya pengingkaran kalau ada orang yang menyimpang. Ya. Tidak ada penafian untuk
mengajak orang-orang yang berada di dalam bid'ah itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga mengajak setiap kali terjadi perselisihan hendaklah dikembalikan kepada kitabullah, kepada kitabillah dan sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Itu seperti itu. Nah, ya. Adapun mempersatukan seperti konsep yang tadi telah dijelaskan oleh dokter tadi itu, yaitu mesti nanti akan membawa pada konsekuensi untuk saling menghormati dalam hal perselisihan, sekalipun perselisihannya masalah akidah, masalah manhaj. Kalau perselisihannya di dalam permasalahan furu, ya, di dalam permasalahan fikih misalnya, ya itu ada ranah pembahasan. Tapi kalau masalah akidah, masalah manhaj, ya itu tidak bisa. Sehingga orang-orang yang punya prinsip seperti itu, ya, makna persatuan seperti itu, makna istimah seperti itu tidak akan segan-segan menggunakan hadis palsu, ya, ikhtilafu ummati rahmatun. Padahal hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya, ya, hadis yang tidak ada asalnya, bahwa perselisihan umatku itu adalah rahmat. Kadang mereka juga akan mengatakan demikian, ya, yang dilarang itu tafarruq, iftiraq itu yang dilarang, karena iftiraq itu menyebabkan firqah, ya. Tapi kalau ikhtilaf itu tidak dilarang. Nah, ini muncul gitu. Pernah ada yang bertanya seperti itu. Dia juga seorang dokter, ya, dia di dalam sebuah majelis bertanya, ya, itu bagaimana pernyataan bahwa iftiraq itu tercela tapi ikhtilaf enggak gitu. Ya itu banyak di dalam ayat Al-Quran bahwa ikhtilaf pun dicela. Seperti dalam surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang mereka memecah belah dan berselisih, ya, setelah datang kepada mereka penjelasan, ya. Mereka itulah yang akan mendapatkan adab yang sangat besar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wakhtalafu. Artinya ini digandengkan dengan tafarruqu, ya. Qaranahu subhanahu wa ta'ala bilafti tafarruqu, dengan lafaz tafarruqu. Ini menunjukkan ikhtilaf itu kejelekan, perkara yang jelek. Nah, juga di dalam doa istiftah, ya, ataupun iftitah, Rasul alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ardh alimal ghaibi wa syahadah. Itu pada lafaz setelahnya antahkumu, antahkuma baina ibadika ihdini limakhtulifa fihi, antahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqq. Nah, ini sampai doa masih ada lanjutannya, tapi yang menjadi syahid dalam masalah ini, Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, antahkum, Engkau ini yang menghukumi apa yang mereka perselisihkan di antara hamba-hambamu, baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya. Ini lafaz yakhtalifun itu dalam bentuk apa?
bukan dalam bentuk pujian, karena dihukumi kelak oleh Allah, diputuskan urusannya oleh Allah, mana yang benar, mana yang salah. Berarti dalam perselisihan ada yang benar, ada yang salah. Oleh karena itu doanya ihdini, tunjukilah hambamu ini ya, limakhtulifa fihi minal haq, maka tunjukilah wahai Allah Subhanahu wa ta'ala hambamu ini pada perkara yang mereka telah memperselisihkannya, pada perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Tunjukilah hambamu kepada al-haq, kepada kebenaran. Nah, ini menunjukkan bahwa ikhtilaf itu bukanlah terpuji. Nah, ini permainan bahasa. Nah, kalau orang tidak tahu dalil ya, tidak tahu dalil dalam Al-Quran, tidak tahu dalil dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya diceritakan bahwa ikhtilaf itu beda dengan iftiraq. Kalau iftiraq itu tercela, kalau ikhtilaf nggak tercela ya akan mandruk-mandruk, akan ngangguk-nganggukkan kepala. Padahal itu adalah kesalahan. Dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan. Ya, la tajtami'u hadhil ummah 'ala dhalalah. Umat ini tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Maka kapan yang lain ada penyimpangan, mesti akan bangkit kelompok yang mengingkarinya. Seperti itu terus sampai hari kiamat. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, itu mereka tidak diselamatkan, tidak terselamat dari urusan ini. Mereka bisa bersepakat di atas kesesatan. Ya, mereka bisa bersepakat di atas kesesatan. Yahudi sampai sepakat di atas kesesatan bahwa Uzair anak Allah. Nasrani dengan tipu daya Paulus, yaitu Paulus, karena dia seorang Yahudi, diterangkan Syekh Shalih Al Fauzan, Paulus itu adalah seorang Yahudi yang disusupkan ya di orang Nasoro. Itu sampai kemudian mengatakan Isa anak Allah. Mereka sepakat di atas perkataan Isa anak Allah. Tapi umat Rasulullah SAW itu tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Kapan ada yang lain menyimpang, maka akan bangkit yang lainnya untuk memberikan bantahan. Ya, walaupun yang dibantah itu adalah orang yang paling mulia di masanya, paling mulia di masanya, sehingga tatkala kemudian sebagian ulama kita salah, bangkitlah para ulama yang lain mengingkarinya, dan itu bukan perpecahan. Karena mengingkari, menjelaskan kesalahan itu termasuk dari ingkarul mungkar. Dan ingkarul mungkar itu sampai disebutkan oleh para ulama seperti rukun Islam yang keenam. Seperti rukun Islam yang keenam. Artinya rukun Islam kan ada 5, tapi seolah-olah seperti yang keenam. Karena untuk menjaga kemurnian Islam, ya, kemurnian Islam itu adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja terkadang amar ma'ruf nahi mungkar justru dianggap membuat perpecahan. Coba saja kalau hari ini bicara tentang sunnah, kemudian mengingkari bid'ah, mesti akan dianggap sebagai tukang pembikin perpecahan. Ya, bahkan menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keberadaan orang tua beliau yang sahih. Hadisnya tersebut dianggap sebagai tukang pembikin perpecahan, karena mereka meyakini riwayat-riwayat yang dhaif, yang lemah. Ya harusnya bukan diingkari, bukan mereka kemudian mengingkari, tapi lihat yang disampaikan dalilnya sahih enggak gitu. Ya. Kemudian dalil yang mereka pakai itu sahih enggak, selesai kan harusnya. Mudah sebenarnya. Tapi mereka karena udah punya. Dan tatkala dakwah sunnah ini menjelaskan
suatu perkara dengan dalil Quran dan Sunnah itu dianggap mengganggu dakwah mereka. Karena mereka mengatakan dahulu dakwah itu mudah, tidak menyebutkan dalilnya Quran dan Sunnah, selesai, orang menerima. Hari ini karena Wahabi, karena Salafi, itu justru kita berat di dalam berdakwah, harus mengeluarkan dalil. Ini kan jadi aneh, kan harusnya bagus. Karena memang di dalam beramal itu kan harus pakai dalil. Karena dengan dalil itu nanti akan ketahuan orang itu sebenarnya pakai dalil atau pura-pura pakai dalil gitu. Kan gitu. Sehingga ada seorang dai yang menyampaikan di satu majelis lain tentang hadis Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami tatkala memukul seorang jariyahnya karena kambing yang digembalakannya ada yang diterkam serigala. Kemudian datang kepada Nabi, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari, menganggap perkara ini perkara yang besar. Setelah itu dia ingin membebaskan budak tersebut. Maka Nabi waktu itu sebelum Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu membebaskannya, minta untuk didatangkan di hadapan Nabi. Buat budak perempuan ini ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab Allah bisa. Ya, man ana, siapa saya? Engkau anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Atikha fa innaha mu'minatun." Ya, bebaskanlah dia karena dia seorang budak yang beriman. Dia pernah menyampaikan hadis ini, tetapi di satu tempat itu kemudian dia mengatakan, kalau dalam sebuah majelis ada yang bertanya di mana Allah, usir dia dari majelis. Akhirnya kan ketahuan. Karena dia dituntut untuk menyampaikan dalil, suatu saat menyampaikan dalil masalah itu, tapi penakwil, dia takwil gitu. Dia takwil. Nah, kemudian di tempat yang lain, karena dia mengingkari akidah bahwasanya Allah itu ada di atas langit, di atas arsy dia istawa, dan dia mengatakan, kalau ada yang bertanya di mana Allah, usir dia dari majelis. Itu kan kelihatan nanti. Orang jadi kelihatan mana yang pakai dalil dan mana yang pura-pura pakai dalil, kan gitu. Ya, dakwah kemudian tidak menyampaikan dalil, tidak menyampaikan hujah gitu. Ya banyak umat dikibuli nanti. Ya, banyak umat dikibuli. Sehingga gerah sampai mengatakan karena Wahabi, karena Salafi, kita saat ini susah untuk berdakwah karena harus menyampaikan dalil. Padahal menyampaikan dalil itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang mengajar, mengajak umat untuk mentaati Allah. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a, bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Artinya dengan agama ini pegang teguh. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah dari agama itu. Ya, jadi bukan maknanya kelompok ini punya kekurangan ini, punya kelebihan ini, yang ini punya kekurangan ini, kelebihan ini, kemudian dipersatukan kelebihannya, kemudian kekurangannya saling menghormati. Bukan seperti itu. Tapi ini kebenaran, mari kita bersatu di atas kebenaran. Kalau kemudian ada yang salah, diperingatkan, dinasehati, ditegur, diingkari gitu. Itulah cara yang benar. Sekalipun yang mengingkari itu jumlahnya paling sedikit, bukan paling banyak. Karena satu kelompok dibandingkan 72 kelompok, ya banyak 72, itu sudah tidak perlu untuk ditanya. Ya, nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat-ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'.
Innama amruhum ilallah. Semuanya orang-orang yang mereka memecah belah di dalam urusan mereka, maka mereka ini semuanya orang-orang yang mereka memecah belah dalam urusan agama mereka, sehingga mereka ini bahkan usiaan menjadi berkelompok-kelompok. Orang seperti ini lasta minhum fi syai'. Ya. Engkau wahai Muhammad alaihi salatu wasallam bukanlah bagian dari mereka sedikit pun. Semuanya urusan mereka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam ayat ini ada sumber perpecahan itu dan menjadi berkelompok-kelompok itu karena berpecah belah di dalam urusan agama. Makanya disebutkan farroku dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Agama itu pemahamannya satu, yang benar itu cuma satu. Kemudian harusnya kita ikuti agama itu. Kemudian mereka dipecah. Agama itu ada yang demikian, pemahamannya demikian. Akhirnya masing-masing punya pengikut. Sehingga wakanu syi'a, mereka itu menjadi berkelompok-kelompok. Kalau misalnya yang difahami itu satu saja, misalnya pemahamannya A saja gitu loh. Kemudian semua orang harus ikut A, pemahaman A tersebut. Kan kalau ada pemahaman B akan diingkari. Tapi karena ada pemahaman A, B, C, D, masing-masing punya pengikut, jadilah berkelompok. Mudahnya seperti ini. Contoh misalnya di dalam urusan sholawat ya, kan banyak tuh sholawat yang dibikin itu kan banyak. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Kalau kemudian seorang beramal dengan sholawat Ibrahimiyah kan akan bersatu. Tapi karena ini punya sholawat selain sholawat yang diajarkan Nabi, masing-masing punya pengikut, akan berpecah belah. Itu sudah otomatis. Misalnya kayak tahlilan gitu. Tahlilan memang benar ada dalil-dalil umumnya yang mereka gunakan umum. Tetapi kalau ditanya masalah dalil khusus kaifiyah, tidak ada gitu loh. Berarti kalau tidak ada, tinggal selesai ikuti Nabi, selesai kan? Kalau mau berzikir, Islam mengajarkan berzikir. Orang mau belajar zikir saja dengan tenaga yang digunakan untuk dia tahlilan tersebut, itu jauh lebih bermanfaat dia pelajari kitab Al-Adkar. Jauh lebih bermanfaat dia pelajari kitab Uddatul Hisnil Hasin. Lebih bermanfaat dia pelajari Hisnul Muslim. Lebih bermanfaat dia pelajari Amalul Yaum wa Lailah. Dia amalkan, dia pelajari, dia hafalkan zikirnya, diamalkan. Itu akan lebih bermanfaat karena memang itu ajaran Nabi. Tapi mencukupkan diri dengan seperti itu, nggak kenal kitab Al-Adkar, nggak kenal Hisnul Muslim, nggak kenal Amalul Yaum wa Lailah, nggak kenal ajaran nggak kenal zikir-zikir Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal zikir yang mereka amalkan tidak ada satupun dalilnya yang secara khusus menjelaskan masalah itu. Nah, kalau tinggal bersatu kan selesai, kembali kepada ajaran Nabi. Karena ajaran itu tidak ada, tinggalkan, kan gitu. Kita belum berpikir itu bid'ah atau bukan. Tapi kalau itu tidak ada, kembali kepada Nabi kan enak gitu. Sehingga kita bisa bersatu. Kenapa susah untuk diajak bersatu? Ternyata kemudian mereka meyakini ini lebih baik, lebih mudah. Akhirnya diamalkan. Akhirnya terjadi perpecahan. Ini punya pengikut, yang mengikuti sunnah punya pengikut. Ya itu. Sehingga siapa yang bikin perpecahan itu? Yang bikin perpecahan itu bukan orang yang mengikuti ajaran Nabi. Yang bikin perpecahan itu orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Tapi justru yang mengajak untuk mengikuti ajaran Nabi dituduh membuat perpecahan. Nah inilah yang aneh. Makanya menjadi terbalik. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, itu walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi masih meyakini kemungkarannya, itu dia bukanlah orang yang membuat perpecahan. Karena meyakini maksiat.
Beda kalau orang melakukan sebuah perkara yang menyelisih ajaran agama, diyakini kebenaran, ini pembikin perpecahan. Inilah yang bikin perpecahan. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, tatkala ada seorang laki-laki di zaman Nabi, dia didatangkan dalam kondisi minum khamr ya, sehingga dijilid 40 kali. Itu para sahabat ada yang mencelanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kalian mencela dia, karena sesungguhnya dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini kadang timbul pertanyaan, loh, mencintai Allah dan Rasulnya kok kemudian minum khamr? Minum khamr, dosa itu sebesar apapun ya. Kalau kemudian dia rela tatkala ditunaikan hukuman padanya, had padanya, itu tidak akan memadoroti dosanya, karena termasuk kategori orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu dosanya seolah-olah belum pernah dilakukan oleh dia, seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa karena dia dihapus, walaupun secara takdir itu sudah terjadi gitu. Nah, makanya ahlul ma'asi, ahli maksiat yang masih meyakini kemaksiatannya itu lebih ringan. Dia bukan tukang pembikin perpecahan. Yang membikin perpecahan itu ya orang yang melakukan perkara menyelisih kebenaran, al-haq, kemudian diyakini sebagai al-haq. Orang seperti itu adalah orang-orang yang terjatuh pada bid'ah. Karena bid'ah itu meyakini apa yang dilakukannya itu adalah bentuk takorup kepada Allah, ibadah kepada Allah. Bagaimana bisa bertobat wong dia meyakini itu ibadah, sementara ibadahnya salah? Nah, ini penjelasan sebenarnya sudah begitu terangnya ya. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mereka berpecah di dalam urusan agama mereka. Syekh Shalih Al Fauzan beliau menjelaskan, fala yazuzu lil muslimina an yatafarraqu fi dinihim bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin untuk mereka memecah belah di dalam urusan agama mereka. Bahkan wajib keberadaan mereka itu menjadi umat yang satu di atas tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sungguhnya ini adalah umat kalian. Sungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Dan saya adalah Rabb kalian, fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Lafaz ummatukum ummatan wahidah itu mempunyai makna di atas satu milah. Sungguhnya umat kalian ini, milah kalian ini adalah milah yang satu. Umat yang dimaksud di sini bukan maknanya kaum ya, karena makna lafaz umat ya di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah maknanya zaman, masa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah temannya Yusuf di penjara. Wa qala allazi naja minhuma waddakara ba'da ummatin. Dan berkatalah orang yang selamat dari keduanya, salah satu dari keduanya, dan dia ingat setelah berlalunya masa. Artinya dia ingat kalau dulu di penjara ada Nabi Yusuf yang bisa menakbirkan mimpi tatkala dia menjadi tukang peras anggurnya raja. Karena raja punya mimpi tidak bisa ditakbirkan oleh ahli takbir kerajaan ya, sehingga dipanggillah Nabi Yusuf untuk mentakbirkan mimpinya.
Artinya di situ maknanya zaman. Yang kedua adalah al-jamaah minan nas, sekelompok dari manusia. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus pada tiap umat, yaitu setiap kelompok manusia, seorang rasul. Kemudian makna yang ketiga itu adalah qudwah. Sebagaimana Allah menyebutkan, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu dia adalah seorang umat, maksudnya seorang pemimpin. Dikatakan umat karena pemimpin bagi banyak manusia. Kemudian yang terakhir seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Anbiya tadi, yaitu ad-dinu wasyari'ah wal milah, agama, syariat dan milah, yaitu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Pada lafaz ummatan wahidah atau ummatukum ummatan wahidah itu adalah milah kalian itu adalah milah yang satu, sehingga tidak boleh untuk berpecah. Ya, sehingga tidak boleh berpecah umat Rasul alaihi salatu wassalam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam hukum-hukumnya, ya. Tidak boleh kemudian satu mengatakan yaqulu hada yaqulu halal wa hada yaqulu haram fi ghairi dalil. Ya. Dan dimaklumi bahwa berselisih itu tabiat manusia, ya. Min tabiatil bashar. Ya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Hud, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka terus-menerus berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini yang tidak berselisih itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselisih tersebut maknanya apa? Orang yang tidak berselisih yaitu orang yang dia bersatu di atas al-haq, walaupun banyak diselisih manusia. Ya, walaupun banyak diselisih manusia. Contohnya misalnya orang sekampung tidak ada yang sholat, dia sholat sendiri. Nah, dia itu walaupun diselisih banyak manusia, itu orang yang tidak berselisih. Tetapi walaupun orang sekampung itu, seluruh kampung itu tidak sholat, ya, itu mereka itu adalah orang yang berselisih. Berselisih dari apa? Dari kebenaran. Mereka menyelisih kebenaran dan ahlinya dan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Sehingga cara memahami persatuan itu dari nasnya, ya. Nasnya maknanya gimana, pemahamannya gimana, kemudian diikuti gitu loh. Bersatu di atasnya. Bukan kemudian pelakunya orang yang beramal dipersatukan menjadi satu. Bukan seperti itu maknanya. Ya. Karena ini tabiat manusia, ya seorang dia harus berhati-hati gitu. Walaupun ini tabiat manusia, al-ikhtilaf itu mesti yuhsamu biruju ilal kitab wa sunnah. Dia mesti diputuskan untuk kembali pada kitab dan sunnah. Sehingga misalnya satu contoh antara saya dengan kalian itu berselisih, maka yajibu alaina anarji'a ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Maka wajib untuk kita kembalikan pada kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya Allah menyebutkan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Andaikan kalian itu berselisih di dalam sebuah urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jikalau kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu sampai disebutkan, ya.
bahwa mengembalikan kepada Allah dan hari akhir itu sebagai sebuah syarat ya. Karena disebutkan in kuntum, berarti kan dalam bentuk jumlah syarat. Kalau kalian itu memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat. Ya. Kalau memang orang itu beriman ya harus kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian tidak kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya mereka beriman kepada siapa? Kan gitu mafhumnya. Ya. Nah, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amma ma yuqal, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan amma ma yuqal kulun yabqa ala madhabihi wa kulun yabqa ala aqidatihi wa nasu ahrarun fi araihim. Ya. Adapun apa yang dikatakan masing-masing itu ya bisa berada di atas madhabnya sendiri-sendiri, masing-masing bisa di atas akidahnya sendiri-sendiri. Manusia itu bebas menurut pendapatnya masing-masing ya, sehingga mereka dengan ucapan-ucapan seperti itu menuntut kebebasan akidah. Yutolibuna bihuriyatil akidah, bihuriyatil kalimah, bebas untuk berakidah, bebas untuk berbicara. Ya ini kalau bebas berbicara itu agamanya beragama demokrasi. Demokrasi kan berpendapat. Agama itu nggak seperti itu. Ya. Agama itu didasarkan pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ini adalah suatu yang batil. Allati nahallahu ta'ala anhu faqala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Sehingga menjadi kelaziman perkara ini wajib untuk kita bersatu. Wa yajibu an najtami'a fi ardi ikhtilafina ala kitabillah hatta fi masailil fikih. Wajib kita untuk bersatu dengan menimbang, menghamparkan, memeriksa perselisihan kita itu kepada kitab Allah sampai di dalam persoalan fikih. Dalam persoalan fikih pun demikian. Kalau persoalan fikih itu misalnya ada pendapat, ada ijtihad demikian, tapi ternyata ijtihadnya itu yang satu jelas bertentangan dengan nas. Ya ijtihad itu tertolak karena bertentangan dengan nas. Tapi kalau ranah ijtihad itu memang ranah yang difahami dari nas dan tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut secara khusus, nah itu masih dalam ranah persatuan gitu. Itu masih dalam ranah persatuan. Itulah yang dikatakan sebagai ikhtilafu tanawwu, perselisihan yang sifatnya permacaman. Perselisihan permacaman itu hakikatnya bukan perselisihan, dia persatuan. Seperti tatkala Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, benar-benar janganlah salah satu dari kalian itu sholat di asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Maka para sahabat kharaju minal Madinah ila Bani Quraidah. Ya, maka mereka para sahabat keluar dari kota Madinah ke Bani Quraidah. Wajaat waktu sholati, waktu sholat datang waktu itu, maksudnya sholatil asar. Maka sebagian mengatakan lunusoli ila fi Bani Quraidah walau gobati syamsu. Sebagian mengatakan ya, kita jangan sampai sholat kecuali di Bani Quraidah walaupun matahari telah terbenam. Sebagian mengatakan nusoli fil waktu, kita sholat saja di waktu asar ini. Liana Rasul alaihi salatu wasallam arada bidzalika al-mubadarah wal isra
ilal furud walam yurid minna ta'khiras sholati fa balagha dzalika an-nabiyya alaihi salatu wasalam falam yu'annif ahadan minhum walam yuwabbihhu ala ma fahima wa hum bi anfusihim radhiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajli ikhtilafi ra'i fi fahmi hadisi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sebagian mengatakan ya udah kita sholat di waktu ini, dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam memaksudkan dari sabda la yusalliyanna ahadun minkum al-asra ila fi bani Quraidah adalah untuk bersegera cepat-cepat gitu, bersegera dan cepat-cepat keluar sehingga bisa sampai di Bani Quraidah. Dan beliau tidak maksudkan kepada kita untuk mengakhirkan sholat. Maka yang demikian itu sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak menegur mereka seorang pun dengan keras, tidak pula mencela mereka terhadap apa yang mereka pahami. Ya, sehingga mereka pun terhadap diri mereka masing-masing pendapatnya sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka. Ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan mereka ini tidak kemudian berselisih, tidak berpecah karena perselisihan pendapat dalam memahami hadis Rasulullah SAW. Nah, ini ada hadis dipahami, hadisnya satu, itu masih dalam ranah persatuan. Makanya nanti ada kalau hadis itu mempunyai ihtimal makna demikian terjadi perselisihan, ya inilah yang dimaksud ikhtilafu tanawu. Lebih-lebih kalau ikhtilafu tanawu itu memang dari Nabi sendiri, seperti istiftah ada macam-macam. Ya. Itu lebih mudah lagi. Satu Allahumma ba'id, ya satu wajah tuh, itu lebih mudah lagi. Tapi kalau misalnya tidak demikian dari Nabi, tapi dari yang difahami dari hadis, dari Nabi, ataupun dari ayat, itu berkonsekuensi demikian, maka tidak ada masalah. Dan itu bukan ikhtilaf yang tercela. Tetapi asal makna ikhtilaf itu tercela. Nah, di dalam usul fikih itu ada dalil namanya dohir dan mu'awal gitu loh. Barang siapa faham masalah dohir dan mu'awal, dia akan faham masalah ini. Ya, artinya kalau kemudian tidak ada kemungkinan ini, atau kemungkinan yang satu lebih kuat dibandingkan yang lain, itu dohir kan. Ya. Nah, atau dalil misalnya ya, nas itu muhkam bukan mutasabih, nah itu lebih nampak lagi gitu loh. Ini dipelajari dalam pembahasan usul fikih. Ini saja yang bisa disampaikan di siang ini. Kita mungkin selesai pembahasan di kaidah yang kedua ini perlu beberapa kali pertemuan ya, karena memang ini termasuk perkara yang penting ya, perkara yang sangat krusial gitu. Dan hari ini untuk dibahas banyak orang yang menjauhi pembahasan seperti ini ya, karena konsekuensinya membahas ini nanti mesti membahas masalah makna ahli sunnah wal jamaah, dan mesti mafhum dari itu yaitu alul bid'ah wal furqah juga akan disinggung. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.